Bab 10. Badai mungkin timbul dari langit yang cerah. Pemurnian Gu penuh dengan kesulitan. Ketipak derai, hujan besar dan lebat jatuh ke bumi, menghantam atap rumah bambu yang hijau, membuat suara rapuh. Permukaan kolam di depan bangunan itu penuh riak-riak saat hujan turun. Ikan-ikan di air berenang dengan semarak. Tanaman air bergoyang-goyang di bagian bawah kolam. Langit mendung. Tirai hujan tebal mengaburkan penglihatan sejauh mata memandang. Di ruangan yang agak redup, jendelanya terbuka, dan Feng Yuan diam-diam menyaksikan hujan deras, mendesah. Sudah 3 hari dan 3 malam. Pada malam 3 hari yang lalu, dia berjalan keluar dari desa dengan 2 botol anggur, mencari di sekitar. Tetapi ketika sudah larut malam, hujan mulai turun, mengesampingkan dirinya yang basah kuyup. Poin utamanya adalah bahwa dalam situasi ini ia tidak bisa pergi mencari lagi. Air hujan dengan cepat menyapu aroma anggur. Pada saat yang sama jika dia memaksa dirinya untuk mencari dalam kondisi seperti itu akan menimbulkan kecurigaan. Meskipun sebelumnya dia berpura-pura menjadi orang mabuk yang depresi untuk menutupi motif sebenarnya, tetapi dia tahu untuk tidak pernah meremehkan kecerdasan orang lain di sekitarnya. Hanya orang bodoh yang akan menganggap orang lain bodoh. Dengan demikian di bawah ketidakberdayaan ini, Feng Yuan hanya bisa menghentikan pencariannya. Tidak terlalu menyebutkan bahwa saat hujan mulai turun, hujan terus berlangsung. Terkadang menjadi lebih berat dan terkadang lebih ringan, tetapi tidak pernah berhenti. Kurasa dengan cara ini, aku tidak akan dapat menemukan cacing liker Gu dalam waktu dekat. Untuk amannya aku hanya bisa memilih untuk mulai memurnikan Moonlight Gu, sementara aku memurnikannya. Jika aku dapat menemukan cacing liker Gu pada saat itu akan menjadi yang terbaik. Tetapi jika aku tidak bisa maka ini harus dilakukan. Tetapi sebenarnya masalah ini sangat umum. Badai mungkin timbul dari langit yang cerah. Sesuatu yang tak terduga dapat terjadi kapan saja. Di dunia ini siapa yang dapat melakukan segalanya tanpa hambatan di jalannya? Melakukan perjalanan yang sempurna. Pikiran Feng Yuan sangat tenang. Pengalamannya selama 500 tahun telah lama menghilangkan impulsif yang jarang dia miliki sejak awal. Dia menutup pintu dan jendela dan duduk bersila di tempat tidurnya. Dia menutup matanya perlahan dan setelah bernapas beberapa kali, dia menenangkan pikirannya. Pada saat berikutnya, tampilan aperca purbanya muncul di benaknya. Aperca mungkin diposisikan di dalam tubuhnya, tetapi itu secara misterius dan tidak biasa. Tanpa batas besar dan sangat kecil, lapisan luar aperca adalah lapisan cahaya. Cahaya putih memberi kesan tipis, tetapi masih mendukung aperca dengan baik. Di dalam aperca itu ada lautan esensi purba. Air lautnya berwarna tembaga hijau. Permukaan lautnya jernih dan tenang seperti cermin. Ketinggian air kira-kira setengah dari ketinggian aperca. Seluruh volume laut menempati 44% dari aperca. Ini adalah lautan purba tembaga hijau dari Master Gu peringkat 1. Dan setiap tetes air laut adalah esensi purba. Itu adalah kekuatan dasar kehidupan Feng Yuan dan kondensasi esensi, vitalitas dan jiwanya. Setiap tetes esensi purba sangat berharga, karena itu adalah akar dari Master Gu, dan merupakan sumber kekuatan. Master Gu perlu mengandalkan esensi purba untuk menyaring dan menggunakan Gu. Saat ia menarik pikirannya dari laut purba, Feng Yuan membuka matanya lalu mengambil Moonlight Gu. Moonlight Gu duduk diam di tengah telapak tangannya, menyerupai bulan biru melengkung, kecil seperti kristal. Dengan pikirannya, laut purba di aperturnya turun naik dan semburan esensi purba pecah dari permukaan laut lalu, dipindahkan keluar dari tubuh, akhirnya mengarah ke Moonlight Gu. Moonlight Gu tiba-tiba memancarkan cahaya biru yang kuat. Ia sedikit gemetar di telapak tangan Feng Yuan, menahan masuknya esensi purba. Gu adalah inti dari surga dan bumi, membawa rahasia dunia, pembawa hukum alam. Mereka adalah makhluk hidup yang hidup bebas di bawah langit, masing-masing dilahirkan dengan kehendaknya sendiri. Saat ini Feng Yuan mencoba untuk memurnikannya. Itu berarti menghapus kehendaknya. Merasakan bahaya yang datang, Moonlight Gu secara alami menolak. Proses pemurnian adalah hal yang sangat sulit. Moonlight Gu seperti bulan sabit melengkung. Saat esensi tembaga purba hijau masuk ke bulan sabit, kedua ujung bulan sabit berubah menjadi hijau. Perlahan-lahan esensi tembaga hijau ini mulai menyebar ke tengah bulan sabit. Dalam waktu kurang dari 3 menit, wajah Feng Yuan menjadi pucat. Volume besar esensi purba terus-menerus mengalir ke Moonlight Gu, membuatnya merasakan kelemahan yang dengan cepat menyerang jantungnya. 1%,
2%, 3%, 8%, 9%, 10%. 10 menit kemudian, Laut Purba Feng Yuan telah menggunakan 10% dari esensi purba. Namun pada permukaan kristal Moonlight Gu yang biru, titik-titik esensi tembaga hijau di kedua ujung, bulan sabit hanya memperluas area kecil ke arah tengah. Perlawanan dari Moonlight Gu sangat kuat. Untungnya Feng Yuan telah mengantisipasi ini sebelumnya dan tidak merasa terkejut. Dia bertahan dan menuangkan lebih banyak esensi ke dalam Moonlight Gu. 1%, 2%, 3%. Setelah 20 menit lagi, laut purba di tubuh Feng Yuan hanya tersisa 14%. Esensi tembaga hijau pada Moonlight Gu telah sedikit berkembang. Dua ujung esensi hijau bertambah bersama menutupi permukaan. Moonlight Gu sekitar 1/12, sisa permukaan. Moonlight Gu masih warna asli biru muda. Memurnikan Gu sangat sulit, desah Feng Yuan saat melihatnya. Dia menghentikan masuknya esensi purba, menghentikan proses pemurnian. Sampai sekarang, dia telah memurnikan selama setengah jam. Laut purba di aperture-nya dikonsumsi lebih dari setengah, dengan hanya 14% dari esensi purba yang tersisa. Dan Moonlight Gu hanya dimurnikan sampai 1/12 saja. Lebih buruk lagi, Moonlight Gu masih memancarkan cahaya biru pudar. Meskipun Feng Yuan telah menghentikan proses pemurnian, Moonlight Gu tidak berhenti menolak. Ia masih mencoba mengusir esensi purba hijau tembaga Feng Yuan. Feng Yuan jelas bisa merasakan bahwa esensi purba yang ia tuangkan ke Moonlight Gu sedang didorong keluar. Sedikit demi sedikit oleh Moonlight Gu keluar dari tubuhnya. Terlihat, esensi tembaga hijau di dua ujung bulan sabit perlahan menyusut. Berdasarkan kecepatan reduksi ini, dalam sekitar 6 jam kemudian Moonlight Gu akan dapat sepenuhnya mengeluarkan semua esensi purba Feng Yuan pada saat itu. Jika dia memurnikan Gu ini, maka tidak ada bedanya dengan memulai lagi. Setiap kali saat memurnikan Gu, itu seperti pertarungan antara dua pasukan, pertempuran perang posisi, atau perang gesekan. Meskipun aku memurnikan 1/12 dari Gu, aku menggunakan 3/4 dari esensi purbaku. Saat memurnikan Gu, seorang Master Gu harus mengisi laut purba sambil terus-menerus melakukan proses pemurnian, mengkonsolidasikan kemenangannya. Pemurnianan Gu adalah ujian dari keterampilan seseorang dalam mengubah esensi purba dan kesabaran dari pertempuran yang berkelanjutan. Feng Yuan mengeluarkan sepotong batu purba dari kantong uangnya sambil merenung. Seorang Master Gu memiliki dua cara untuk mengisi kembali esensi purba yang dikonsumsi. Cara pertama adalah pemulihan alami. Setelah periode waktu tertentu, laut purba akan secara alami mengisi esensi purba. Dalam kasus talenta kelas C seperti Feng Yuan, dibutuhkan sekitar 1 jam untuk mengisi 4% esensi purba. Dalam 6 jam itu bisa memulihkan 24% poin dari jumlah total esensi purba. Cara kedua adalah menyerap esensi alami langsung dari batu purba. Batu purba adalah harta dari alam itu sendiri. Sebagai esensi purba alami yang terkondensasi, saat menyerapnya, level air laut purba naik dengan cepat, tanpa henti yang bisa dilihat dengan mata telanjang. Setelah sekitar setengah jam laut purba telah diisi kembali ke volume aslinya 44%. Pada level ini, permukaan air laut yang naik berhenti dengan tiba-tiba. Meskipun masih ada ruang di dalam aperture, Feng Yuan tidak bisa menyimpan esensi purba lagi. Ini adalah batas bakat kelas C-nya. Dengan demikian dari sini orang dapat melihat pentingnya tingkat bakat kultivasi seseorang. Semakin tinggi talenta, semakin banyak esensi purba yang dapat dimiliki oleh aperture, dan semakin cepat pemulihan alami esensi purba. Dalam kasus Feng Yuan untuk memperbaiki Gu dan memantapkan hasilnya, ia harus menyerap batu purba karena tingkat pemulihan alami esensi purba tidak dapat mengalahkan laju Moonlight Gu yang mengeluarkannya. Namun dalam kasus bakat kelas A Feng Zhang, dia bisa mengisi 8% dari esensi purba setiap jam. Dalam 6 jam ia akan memulihkan 48% dari esensi purba. Dan dalam kerangka waktu yang sama, Gu Moonlight hanya bisa mengusir 3% poin dari esensi purba. Feng Zhang tidak membutuhkan bantuan eksternal dari batu purba. Dia bisa terus memurnikan Gu dengan beberapa kali istirahat selama proses dan akan berhasil memurnikan Moonlight Gu dalam beberapa hari. Itulah sebabnya Feng Yuan tahu dari awal bahwa dalam tes ini, untuk memurnikan Moonlight Gu, dia tidak pernah memiliki kesempatan untuk mendapatkan posisi pertama. Itu tidak ada hubungannya dengan kekuatan aktual seseorang. Karena faktor pertama adalah tingkat bakat, faktor kedua adalah batu purba,
jika ada banyak batu purba, tanpa ragu untuk dikonsumsi. Bakat kelas B juga bisa melebihi bakat kelas A dan mendapatkan posisi pertama. Di tanganku ada 6 potong batu purba. Aku tidak bisa dibandingkan dengan Guiyue Mo Bei atau Guiyue Kai-chan. Orang-orang seperti ini memiliki anggota keluarga mereka yang mendukung mereka dari belakang. Bakatku ada di kelas C, dan tidak bisa dibandingkan dengan Feng Zhang yang memiliki bakat kelas A. Aku tidak pernah memiliki kesempatan untuk menang dalam tes ini. Mengapa tidak mengalihkan energiku dan mencari cacing liker gu? Jika aku bisa membuat cacing liker menjadi gu vitalku, itu akan jauh lebih baik daripada Moonlight Gu. Suara hujan di luar jendela semakin terang, sepertinya akan berhenti. Hujan sudah berlangsung selama 3 hari 3 malam. Seharusnya sudah waktunya berhenti. Feng Yuan menyimpan Moonlight Gu dan turun dari tempat tidurnya. Ketika dia hendak membuka jendela, terdengar ketukan di pintu. Di luar pintu terdengar suara pelayannya Shen Cui. Tuan muda Feng Yuan, ini aku. Hujan turun selama 3 hari, jadi aku membawakanmu makanan dan anggur. Tuan muda bisa makan dan minum dan meredakan perasaan tertekan. Bagaimana menurutmu tentang apa yang dilakukan Feng Yuan? Jangan lupa like dan subscribe untuk mendengar cerita lebih lanjut.